Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Traveling Sportindo. Hari ini saya ingin coba upgrade Daido Daimos Pro Series ukuran 1000 ya teman-teman ya. Dan reel ini sengaja saya beli untuk saya pakai sih, karena saya tertarik dengan harganya yang nggak begitu mahal, sekitar 300-an lah ya. Dan body dia ini karbon, rotornya karbon, bodinya karbon, dan di dalamnya ada drag. Tapi saya belum pernah bongkar reel ini sih sebelumnya. Saya pernah lihat teman saya atau nonton YouTube yang lain, begitu dibongkar ada beberapa bearing-bearingnya yang masih open gitu loh. Dan menurut saya kalau untuk reel pancing, kalau bisa jangan yang open gitu loh. Soalnya itu kalau terkena air gampang korosi. Kalau opennya masih di bagian-bagian luar yang gampang, misalnya di bawah spool nih open gitu ya kan, itu kita masih bisa kontrolnya gampang. Kalau misalnya ada di dalam mesin ini, nah ini agak susah kan. Nggak semua orang, kayak teman-teman, nggak semuanya sempat untuk buka reel service gitu loh ya kan, setiap pergi gitu. Makanya saya ukurannya pun belum tahu di dalamnya bearingnya berapanya. Coba kita bongkar aja supaya teman-teman juga bisa tahu kalau memang mau upgrade bearing Daido ini. Karena kelemahannya itu aja sih, saya lihat bearingnya masih open dan seal-sealnya karena agak kurang gitu. Di sini nggak ada seal. Nggak tahu ya kalau yang reel yang lain ya gitu ya. Pokoknya saya dapetnya seperti ini aja. Ini nggak ada seal, tuh, ya kan? Bagian tutup sini, bagian tutup itu polosan gitu, nggak ada seal. Dan di sini sepertinya nanti kita buka. Nah, yang pertama-tama saya sih mau ini kalau saya ini, kalau untuk ukuran 1000 round knob ini, kalau saya nggak pakai gitu loh. Terserah teman-teman, ini sih nggak apa-apa, itu pilihan doang. Kalau saya pakai handle ininya, cadangannya. Saya mau upgrade pakai ini yang dari besi ini. Jadi kalau saya lebih cocok kalau untuk UL pakai handle yang seperti ini. Kalau di saya pakainya di 3000, ukuran 3000, 4000 paling enggak light jigging lah ya kan. Kalau untuk dasaran apa enak, tapi kalau untuk casting saya ini, dan juga mengurangi bobot kalau saya. Tapi itu pilihan kok teman-teman, nggak ada jeleknya mau pakai yang bulat ini atau mau pakai yang ini, nggak apa-apa ya kan. Oh ya, dan kita di sini ini nggak bisa bongkar kan, karena di sini nggak ada bautnya. Jadi saya nggak tahu bearingnya ada berapa di dalam sini ya kan, gitu aja. Tapi ya ini udah so far, ini udah cukup oke gitu loh. Ya buat teman-teman, kalau memang misalnya ada yang lagi perlu handle Daimos Pro Series 1000 ukuran gold, ini nggak apa-apa, saya jual aja. Kalau teman-teman ada yang perlu, nanti saya kasih link deskripsinya. Ini baru aja, lihat sendiri, kotaknya juga gitu ya teman-teman ya. Nanti saya coba kasih link. Nah, pertama-tama kita ini dulu deh, kita urusin handle-nya dulu deh. Biasa kalau handle mah harinya 4 kali. Ini kemarin udah saya bubut ya. Saya sebenarnya nggak saya bubut sih teman-teman, saya gergaji sendiri, jadi hasilnya kurang begitu rapi. Saya lebih prefer ininya dibubut, masukin batang handle baru yang dijual di aftermarket. Oke, kita pasang dulu deh. Kalau yang seperti ini biasanya pakai 3 bearing ya teman-teman. Kita pakai bearing hybrid ini. Nah, pakainya jadi urutannya seperti ini nih gitu. Jadi saya mau pakai bearing hybrid untuk yang di depan sini. Tapi ini enggak, tiga-tiganya bukan 4x7 kali 2,5 gitu, enggak. Di tengah ini nanti ini 4x7 kali 2, diameternya 2. Ini bearing stainless. Jadi seperti produk saya yang saya pakai. Ini yang ini teman-teman ya. Ini dia, ini 4x7 kali 2.
Nanti belakangnya baru kita pakai stainless 4x7x2,5. Kenapa hybridnya yang di depan? Karena itu lebih sering kena air gitu loh. Nggak apa-apa kalau pakai hybrid semua, tapi hybrid semua saya rasa nggak ada yang diameternya 2. Saya nggak ada, maksudnya ketebalannya 2 itu nggak ada, mas, bukan diameter, sorry, ketebalannya 2. 4x7 adanya 2,5 gitu loh ya. Kita coba ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini demi mempersingkat waktu, tadi bearingnya udah saya kasih oil semua. Biasa kalau misalnya hybrid saya pakai Abu Garcia high speed oil. Kalau yang gini pakai yang biasa nggak masalah. Nah, yang pertama ring spacernya kita taruh dulu di sini. Satu, ring spacernya 4x7, ring spacernya 4x6x0,1 ya teman-teman ya. Oke, ini kita pakai 2. Nah, yang 4x7x2,5 saya pakai hybrid di depan. Masukin ring spacer lagi. Ini kasih oli lagi deh. Oke, kita masukin teman-teman. Oke. Bagus ya teman-teman ya. Udah. Ya ini selesai, kita tutup. Kita masuk ke dalam. Kita buka bagian spoolnya dulu aja ya teman-teman. Kita lihat karbonnya. Apakah, tapi sih beneran karbon kayaknya. Yang biasanya kalau sudah karbon, tapi kadang-kadang kan suka di mix namanya. Ada karbon, ada felt. Coba kita lihat total karbon apa enggak. Kalau memang misalnya total karbon ya kita nggak usah ganti. Oh iya tuh, dua piece karbon drag washer. Oke, langsung kita ini aja, saya inin dulu, saya kasih gemuk, langsung saya kasih gemuk, saya kasih grease, langsung saya pasang lagi ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, tuh sudah saya kasih grease ya, demi mempersingkat waktu. Saya kunci. Bentar. Nah tuh di bawah spool ini ada bearingnya juga masih open tuh teman-teman, kalian bisa lihat. Nah tuh saya buka dulu deh. Ini ada sealnya kecil banget, ini seal kecil, ini gunanya untuk kunci ini aja, kunci bearing. Ini udah copot teman-teman. Nah ini hati-hati nih, ada o-ringnya kecil banget ya kan. Di sini bearingnya ada 3. Ini ukurannya, ini open semua teman-teman, 3 piece ya teman-teman. Kita coba ukur ini bearingnya dulu. Ini diameter dalamnya 3,5, diameter luarnya 7, ketebalannya 2,5, jadi 3,5 kali 7 kali 2,5. Kebetulan saya nggak punya ini, jadi nggak apa-apa lah, kita pakai aja bearingnya ini. Sekarang kita bongkar bagian ini untuk cabut rotornya teman-teman ya. Nah ini puternya terbalik ya, berlawanan ya teman-teman, tuh untuk membukanya.
rotornya teman, karbon. Nah, kita ke ini dulu deh, kita ke bagian line roller dulu teman-teman. Apakah bearingnya tertutup atau sudah masih terbuka, kita lihat dulu. Ternyata masih terbuka teman-teman. Bisa lihat ya, masih open ini. Coba kita lihat ukurannya berapa. Ukurannya 5, diameter dalamnya 5, diameter luarnya 8, ketebalannya 2,5, jadi 5 kali 8 kali 2,5. Ini kita langsung upgrade aja lah teman-teman, kita pakai pairing ini daripada open seperti itu. Nah, kita langsung pakai hybrid aja, pakai hybrid keramik. Oke, muter bagus teman-teman, sudah lancar. Terus kita taruh. Sekarang kita bongkar. Ini kita buka pair ini, hati-hati ya teman-teman ya. Ada kecil banget. Oke, kita buka bagian bodi dulu deh. Nah, ini lihat teman-teman, ini dekat pinion gearnya aja nih, dia nggak tertutup, ada seal. Saya nggak ngeliat ada seal, tapi ini aja bearingnya masih open. Kita cabut ya, kita lihat. Nih teman-teman, ini untuk pinion gear nih, ini untuk atas, ini untuk bawah. Coba kita lihat ukurannya nih, kayaknya bentuknya
sebentar, saya lihat. Diameter dalamnya ini 6, kita bisa lihat ya. Diameter luarnya 14, ketebalannya 3. 6 kali 14 kali 3. Jujur saya nggak ada stoknya ini, baik bearing stainless, hybrid, atau yang biasa pun saya nggak bisa ini. Soalnya ini penting, ini mesti tertutup, ini bahaya kalau nggak. Jadi memang mesti dirawat benar-benar ini bearing ini. Agak susah, tapi kalau memang misalnya saya ada dapat produk, ada dapat ketemu ukuran bearingnya, nanti saya share di deskripsi deh kalau teman-teman ada yang berminat mau beli. Ini biasa tuh. Untuk drive gear sebelah kanan pun dia masih open, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Masih open ini. Enggak kesil tuh. Coba kita ukur. 7 kali 11 kali 3. Kalau ini 7 kali 11 kali 3 saya ada ukurannya. Kita pakai yang hybrid aja, teman-teman. Kita lihat yang sebelah kiri. Tadi kan sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri. Sebelah kirinya kita lihat diameternya 8. Diameter dalam 8 ya, teman-teman ya. Diameter luarnya 14. 8 kali 14, ketebalannya 3,5, teman-teman. 8 kali 14 kali 3,5 dengan sistem tertutup. Jujur kalau untuk hybrid, di hybrid adanya 8 14 kali 4. 8 kali 14 kali 3,5 pun itu adanya di bearing metal biasa. Saya ada stok metal biasa. Jadi kalau misalnya stok metal biasa, saya pikir nggak perlu diganti, sama-sama aja gitu. Saya ganti ininya aja deh, yang sebelah kanan deh. Yang sebelah kanan pakai hybrid deh. Ya kan? Oke. Bearingnya saya ganti pakai hybrid. Ini karena masih ada grease-nya, jadi saya nggak tambahin lagi lah. Ini juga reel baru kan, pasang. Oke. Tadi kita langsung pasang lagi ya yang ini aslinya, karena saya juga nggak ada stok untuk hybrid ukuran 8 kali 14 kali 3,5. Stainlessnya pun nggak ada, adanya cuma di ukuran metal. Jadi ya nggak apa-apa lah, pasang lagi aja. Nanti saya jelaskan kenapa, bagaimananya hasilnya.
Oke teman-teman, jadi kita review sebentar deh ini untuk tadi bearing yang tadi saya ganti itu bearing drive gear sebelah kiri ukuran 7 kali 11 kali 3 ya kan, karena bearing sebelah kanannya dia lah bearing sebelah kiri bearing sebelah kanan ini tadi yang kita ganti 7 11 kali 3. Bearing untuk bearing sebelah kiri ini ukurannya 8 kali 14 kali 3,5, yang dimana produk bearing hybrid nggak ada saya ukuran segitu. Adapun kalau untuk pergantian adanya bearing biasa yang berbahan metal, jadi saya pikir nggak usah diganti lah ya kan. Dan untuk bearing pinion ini tadi ukurannya di 6 14 kali 3, itu benar-benar di metal, saya nggak ada di stainless, nggak ada di hybrid pun juga nggak ada. Jadi kalau memang misalnya saya ketemu produk ini yang ada sealnya sudah tertutup, ini pasti akan saya ganti, dan saya akan share saya akan taruh link di deskripsi kalau teman-teman ada yang berminat buat beli ya. Dan ini yang di bawah spool ini ukurannya 3,5 kali 7 kali 2,5 teman-teman, bukannya 4 ya. Ini pun saya nggak ada, ini masih sistem open, ini pun harus diganti karena masih open gitu ya kan. Oke lah. Dan ini tadi bearing ini yang kita ganti dia dari Landler 5 kali 8 kali 2,5, saya ganti tadi pakai hybrid keramik. Sama yang ini semuanya 4 kali 7 kali, sama yang di handle 4 kali 7 kali 2,5, yang dimana ada saya ganti keramik dan stainless ya teman-teman ya. Kesimpulannya untuk reel ini dengan harga 300, apa yang membuat saya tertarik untuk membeli reel ini itu adalah yang pertama, otomatis bahannya karbon baik rotor maupun body, bahannya karbon baik rotor maupun body teman-teman di situ. Jadi yang jelas reel ini ringan untuk ukuran 1000 gitu. Dan yang kedua yaitu dragnya dia sudah pakai carbon tex, dapat handle-nya 2 gitu, yang sehingga masih bisa kita upgrade gitu. Kelemahannya yaitu sistem sealnya ini kurang, di tutupnya aja seperti ini doang, nggak ada sealnya lagi gitu. Jadi untuk ini harus kita harus sering bersihin atau kasih gemuk gitu loh. Tapi overall untuk harga segitu reel ini udah bagus, sangat-sangat bagus, makanya saya tertarik untuk beli ini. Paling yang jadi pekerjaan kita aja paling kita cari bearing-bearingnya gitu loh. Kalau sudah dapat bearing-bearingnya ya udah, ini enak dengan seal tertutup, ini pasti enak. Oke, sekarang kita pasang aja lagi. Kalau misalnya nanti saya dan terus kalau misalnya seperti ini teman-teman, gimana tadi diganti yang sebelah kanan ini hybrid, yang sebelah ini masih biasa, masih metal gitu loh. Jadi gimana hasilnya nanti? Oke, hasilnya seperti ini. Kalau sebelah bearing hybrid sebelah metal, yang pasti itu akan lebih bagus dan lebih enteng daripada dua-duanya masih metal atau stainless teman-teman ya gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan dua-duanya ini hybrid, itu nggak bisa, pasti lebih enteng itu dua-duanya pakai hybrid. Misalnya hybrid angkanya 10 lah taruh, metal angkanya 6 gitu ya kan, paling kita dapat nanti speednya itu 8 atau 7,5 kayak gitu ya kan. Biar bagaimanapun kelancaran dia ini akan mengikuti, walaupun enggak selancar dia, jadi ini akan tertahan sedikit, ini akan naik level sedikit gitu loh ya kan. Lebih baik daripada kita dua-duanya masih pakai yang metal biasa gitu kan, jadi nggak ada masalah. Kalau kita gulung seperti ini memang peningkatannya akan sedikit, nggak begitu terlalu banyak, karena yang kita ganti hybrid itu cuma 1 ya teman-teman ya. Tuh, ini enteng benar. Nah tapi
karena kita udah ganti line roller bearingnya pakai hybrid, di saat kita cast otomatis 1000 saya yakin lah teman-teman banyak pakai buat untuk casting lah. Dan ini udah diganti pakai bearing, jelas bearingnya 3 di sini ya kan. Kalau mau diakalin satu pakai bushing, 2 pakai bearing nggak ada masalah, itu selera teman-teman. Jelas di sini masih ada pakai bearing hybridnya dan di sini ada bearing hybridnya. Otomatis kalau diputar begini ini biasa. Ada peningkatan dari kita saat beli baru, ada sedikit ya kan. Tapi saat kita fight dengan ikan, nah di situ kita fight dengan ikan, di situ smoothnya baru berasa, karena ini akan lancar, lebih lancar dari bearing biasa, dan ini juga sangat-sangat lancar tuh itu. Jadi overall ya seperti itulah teman-teman. Dan ini memang ukuran bearingnya agak-agak sulit. Jadi buat teman-teman yang, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade bearing Daido. Tapi kalau misalnya ada yang belum bisa saya upgrade untuk hari ini karena memang stoknya nggak ada, nanti kalau memangnya sudah ready akan saya share di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, dan kalau teman-teman ada yang perlu ini, nanti saya share juga di deskripsi, ada handle knopnya baru itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ciao.